kita, ya. Al-Quran sendiri sudah mendidik kita, ya, agar menjadi orang Jadi orang hidup itu harus punya tujuan. Yang pertama, orang hidup itu harus punya tujuan jangka pendek. Jangka apa? Jangka pendek. Yang kedua, orang hidup itu harus punya tujuan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Makanya harus punya tujuan. Maka Al-Quran itu mengatakan, dan Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran itu dikatakan, dan usahakan setiap hari dibaca, yang bentuknya dalam Al-Quran itu adalah doa. Ya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita agar kita hidup itu punya tujuan hidup, punya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Makanya setiap habis sholat baca doanya. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu tujuan hidup yang pertama, jangka pendek. Jadi tujuan hidup seseorang jangka pendek itu, ya, jangka pendeknya adalah ketika mulai kita dilahirkan oleh ibu sampai kita menghembuskan nafas terakhir, itu jangka pendek kita. Ketika kita masih hidup di dunia. Nah, Allah mendidik kita, mengajarkan kita supaya memohon kepada Allah supaya kita hidup ini dalam keadaan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kami mohon kepadamu di dunia ini kebaikan. Jadi apapun yang dilakukan itu harus baik. Apapun yang dilakukan maka tujuannya harus jadi baik. Jadilah hidup itu menjadi orang yang baik. Ya. Itu tujuan pertama. Di dunia memohon kepada Allah supaya menjadi orang baik. Lah Allah juga ngajarkan kita tujuan hidup jangka panjangnya. Karena yang namanya manusia hidup di dunia itu tidak selamanya. Hidup di dunia ini hanya sementara, ya paling lama lah mungkin umurnya 60 tahun kalau sampai. Ya. Atau 70 tahun. Karena kata Nabi, umur umatku itu baina sitin wa sab'in. Ya. Umur umatku itu kata Nabi antara sitin 60 tahun wa sab'in dan 70 tahun. Ya pertanyaannya umur kita sampai ndak 60? Sampai ndak 70? Ya. Kenapa? Mati itu, kematian kok dirahasiakan oleh Allah. Siapa yang tahu jadwal matinya kapan? Tidak ada. Jadi kematian itu adalah sebuah misteri yang memang dirahasiakan oleh Allah. Kenapa kok dirahasiakan? Ya. Kenapa kematian itu kok dirahasiakan oleh Allah? Kok enggak dikasih tahu? Ya umpamanya dikasih tahu orang-orang yang namanya bermula dari huruf A mati duluan. Itu kan bahaya. Siapa yang mati duluan? Yang huruf A. Ya. Yang huruf Z mati terakhir umpamanya. Ya. Nanti namanya Z semua. Ya kan? Jadi kematian itu sengaja oleh Allah dirahasiakan agar manusia itu bersiap sedia. Agar kita yang hidup ini, ya, menyiapkan segala bekalnya untuk menghadapi kematian. Kenapa orang itu kok takut mati? Ya, kenapa orang itu terkadang kok takut mati? Karena memang bekalnya belum siap. Kalau orang yang bekalnya sudah siap untuk menghadapi kematian, tidak takut dia mati. Mau mati kapan pun sudah siap lah. Tapi kita yang bekalnya belum siap, makanya takut mati. Nah, agar kita itu tidak takut mati, maka usahakanlah berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang yang baik terhadap diri kita sendiri, baik juga terhadap orang lain. Iya, baik juga terhadap orang lain. Ya, baik kepada siapapun baik. Jangankan kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah, ciptaan Allah yang lain pun berlaku baik. Jangan bukan hanya kepada manusia, kepada hewan tetap berlaku
berlaku baik. Bukan kalau ada kucing ditepel, ada ayam ditepel, jangan ya. Jadi kita mohon kepada Allah jangka pendeknya ketika kita hidup di dunia, selama kita hidup di dunia ini supaya menjadi orang yang baik ya. Usahakan jadi orang baik. Itu yang pertama, hidup di dunia yang merupakan jangka pendek supaya dijadikan orang baik. Kemudian jangka panjangnya. Jangka panjangnya itu kita mohon kepada Allah wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun kita supaya jadi orang baik. Dan kalau di dunia sudah jadi orang baik, di akhirat jadi orang baik, kira-kira kemana tuh nanti? Rumah di akhirat itu kan tidak ada lain kecuali surga atau neraka. Surga atau neraka, tidak ada. Rumah-rumah lain itu tidak ada selain surga dan neraka. Ya kalau tidak masuk surga, masuk neraka itu aja. Makanya di ujungnya dilanjutkan oleh Allah. Selain kita mohon kebaikan di dunia, mohon kebaikan di akhirat juga di ujungnya. Waqina adzaban, supaya dihindarkan, agar kita dihindarkan dari siksa api neraka, agar kita tidak masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Kan tidak ada yang orang yang mau masuk neraka itu. Satu, tujuannya agar kita baik di dunia. Dua, tujuan kita itu supaya baik di akhirat dan dihindarkan dari siksa api neraka. Nah, kalau kita di dunia sudah baik, di akhirat sudah baik, ya maka di akhirat kita akan masuk ke dalam surga. Kan begitu. Jadi orang maka berusahalah kita untuk menjadi yang terbaik, baik terhadap diri kita sendiri, juga baik terhadap orang lain, baik juga terhadap makhluk Allah yang lain. Apapun itu bentuknya makhluk Allah, hewan makhluknya Allah, tumbuh-tumbuhan makhluknya Allah, semua makhluknya Allah. Ya, jadi berusaha menjadi orang yang baik. Orang itu kalau sudah baik, Allah pun Allah akan cinta kepada orang-orang yang baik. Makanya innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka, sayang, cinta kepada orang yang baik. Jadi kalau ingin disayangi oleh Allah, maka jadilah orang yang baik. Allah suka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah itu suka, senang kepada orang yang selalu baik, selalu berbuat baik kepada siapapun. Jadi kalau ingin disayangi oleh Allah, ingin disukai oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka jadilah orang baik. Jangan jahat, jangan jahil kepada sesama. Ya, seperti itu. Ya, kalau ingin dicintai dan disayangi oleh Allah, kepada temannya baik, kepada orang tuanya baik, kepada gurunya baik, kepada orang-orang di sekelilingnya, di sekitarnya, semuanya kita berlaku baik. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, maka Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka, senang kepada orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun saja tanpa terkecuali.